Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Naufal Maulana Nabil dengan NRP 502623117 dari Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan studi kasus penggunaan TPS dan MIS dalam perusahaan. Ini adalah tugas pengganti evaluasi tengah semester dari mata kuliah pengantar teknologi elektro dan informatika cerdas oleh dosen Pak Nisfu Asrul-Sani. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke studi kasus, inilah beberapa sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Di sini kita bisa lihat, ini sebenarnya piramida ya, tapi modelnya insya Allah sama. Yang paling bawah dan yang paling besar adalah transaction processing system, hingga yang paling atas adalah executive information system, yang paling kecil dan yang paling atas juga. Nah, di sampingnya juga ada panah, yang paling bawah mulai dari worker dan yang paling atas yaitu executive. Apa sih hubungannya? Jadi transaction processing system atau TPS adalah sistem yang paling banyak digunakan yang berada dalam lingkungan worker atau pekerja. Lalu di atasnya ada manajemen information system yang biasanya digunakan oleh middle manager. Lalu ke atas lagi ada decision support system yang berada dalam lingkungan senior manager, dan executive information system yang masuk dalam eksekutif. Nah, pada kali ini kita akan fokus dalam MIS dan TPS itu sendiri. Nah, TPS sendiri adalah sistem yang mengolah data hasil dari transaksi bisnis, memperbarui data operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Sementara Management Information System atau MIS adalah sistem yang memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, selanjutnya juga ada DIKW Analysis. Ini juga sama, hasilnya berbentuk piramida. Yang paling bawah, artinya yang paling banyak adalah data, dan yang paling atas, yang paling dikit adalah wisdom. Nah, kata dari data sampai wisdom ini saling berhubungan. Data sendiri adalah fakta mentah yang belum diolah. Lalu information adalah data yang telah diolah dan memiliki konteks atau relevansi dengan suatu topik. Knowledge adalah pemahaman yang mendalam tentang informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan wisdom adalah penggunaan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Jadi apa sih keterkaitannya? Data yang telah diolah dikumpulkan akan menjadi information. Sementara information yang telah dikumpulkan dan diproses akan menjadi knowledge, dan wisdom adalah knowledge yang telah diproses. Pada intinya begitu. Nah, untuk MIS dan TPS sendiri, ini letaknya di mana? Di manakah letak dari TPS dan MIS ini dalam DIKW ini? Ini akan kita bahas setelah membahas studi kasus. Nah, studi kasus pertama adalah studi kasus dalam perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa yang akan saya pakai untuk studi kasus adalah PT Kereta Api Indonesia Persero, dan teman-teman pasti juga tahu dan pernah naik kereta api kan ya. Oke, pada 10 Oktober PT KAI meluncurkan kelas layanan terbaru yaitu Compartment Suites. Kelas ini merupakan kereta dengan kelas tertinggi saat ini, dan salah satunya dirangkaikan dengan kereta Bima jurusan Surabaya Gubeng sampai stasiun Gambir. Compartment Suites memiliki 16 kapasitas kursi yang dipatok di harga Rp2 juta dan berlaku harga flat. Nah, harga flat ini maksudnya untuk jarak dekat atau jarak jauh harganya sama ya. Lalu setelah seminggu beroperasi, PT KAI ingin memantau performa indeks berupa total penumpang, okupansi, dan pemasukan pada kereta Bima dari Surabaya menuju Gambir. Nah, untuk studi kasus ini bisa kita selesaikan dengan sistem dari TPS dan MIS. Beginilah skema TPS dan MIS-nya ya. Dalam transaction processing system, proses dimulai dari data entry,
ada beberapa data yang akan kita masukkan nanti, yaitu data penumpang dan data kereta. Lalu data ini akan kita diproses dan untuk sebelum masuk ke database, dan untuk menghasilkan laporan, data dari database akan diproses dan menuju ke MIS. Nah, proses pertama adalah data entry. Jika teman-teman menggunakan KAI Akses, kita pertama akan diminta untuk mengisi data kita terlebih dahulu, data pribadi. Sebenarnya ada banyak sekali data pribadi yang diminta. Di sini saya hanya mewakilkan beberapa saja, seperti nama, jenis identitas, nomor identitas, HP, email, dan alamat saya. Itu hanya contoh. Lalu setelah kita mengisi data diri, kita biasanya akan memilih di mana stasiun awal kita dan di mana stasiun akhir kita. Nah, pada studi kasus kali ini, kereta yang akan pilih adalah kereta api Bima di kelas kompartemen suits di kursi 2A dengan harga 2 juta. Nah, sebenarnya sebelum data ini masuk ke database, ada proses validasi data. Proses validasi data yang dilakukan oleh bank. Karena data kita tidak akan masuk ke database sebelum kita membayar. Nah, setelah kita membayar dan divalidasi, baru data tersebut akan dimasukkan ke database. Nah, kita biasanya juga akan mendapatkan kode reservasi. Nah, kode reservasi inilah yang merupakan kira-kira apa bahasanya, perwakilan dari data-data yang telah kita input. Nah, transaction processing ini bersifat real time ya. Contohnya begini, jika teman-teman pernah membuka KAI Akses, ingin pesan kereta, kita bisa melihat bangku mana yang kosong dan bangku mana yang terisi. Nah, jika misalnya kita menunggu beberapa saat, data akan terupdate dan data dari bangku yang kosong dan bangku yang terisi akan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa transaction processing ada real time. Misalnya di slide ini ya, kita bisa lihat bahwa bangku 1A kosong. Lalu ada seseorang yang memesan dan masuk ke database. Nah, database dan sistem akan terintegrasi untuk memerahkan atau memblokir kursi 1A tersebut, sehingga tidak bisa dipesan oleh penumpang lain. Sebenarnya sistem ini adalah MIS juga, Management Information System, tapi tujuannya untuk para customer. Pada kali ini saya akan fokus ke arah untuk pelaku usaha atau bisnis KAI. Nah, setelah itu ada database update. Untuk simple aja ya, saya visualisasikan setiap kursi telah diisi oleh kode reservasi berikut. Kursi 1A telah diisi oleh kode reservasi sekian. Kursi 1B telah diisi dengan penumpang dengan kode reservasi sekian, dan seterusnya sampai 16 kursi tersebut. Nah, dari database kita bisa mendapatkan dokumen dan report yang kita inginkan. Untuk studi kasus ini, dokumen dan report akan dirilis, akan terbit ketika kereta sudah sampai di tujuan akhir. Seperti apakah bentuk dokumen dan reportnya? Nah, ini adalah MIS output, laporan berupa daily status report atau laporan harian. Nah, di sini kita bisa tahu pada perjalanan kereta api Bima pada tanggal 8 Oktober 2023 dari Surabaya Gubeng hingga stasiun Gambir, kita mendapatkan total penumpang 20 penumpang. Mungkin bagi yang bertanya-tanya, tadi kan saya menyebutkan bahwa kapasitas kursi adalah 16. Tapi kenapa total penumpang pada sekali perjalanan bisa mencapai 20? Itu akan saya bahas nanti. Dan okupansi adalah 100% dan pemasukannya 40 juta. Dari manakah angka-angka tersebut? Kita masih di MIS output, kita membuat detail report. Jadi laporan lebih detail dari laporan yang tadi.
kita bisa mendapatkan data atau informasi lebih tepatnya. Total penumpang 20 berasal dari penumpang yang naik di Surabaya Gubeng, ada 16 penumpang yang naik. Lalu ketika kereta sampai di stasiun Solo, ada 4 orang yang turun dan ada 4 orang yang naik. Di stasiun Gambir ada 16 orang yang turun. Maka dari itu kita bisa mendapatkan dari total naiknya saja, yaitu 16 tambah 4, yaitu 20. Itulah total penumpang selama perjalanan kali ini. Lalu okupansi adalah tingkat keterisian kereta ya, dari beberapa peta atau beberapa waktu. Jadi pada perjalanan kali ini okupansinya adalah 100%. Dan kita mendapatkan informasi dari pemasukannya yaitu 40 juta. Informasi ini dapat dari data bahwa ada totalnya 20 penumpang dan harga tiketnya adalah 2 juta. Nah, ini adalah laporan mingguan. Kita bisa mendapatkan total penumpang itu 162 dan kita bisa mendapatkan detailnya ya, yaitu pada perjalanan kali ini rata-ratanya adalah sekian, dengan penumpang maksimal, penumpang terbanyak pada tanggal sekian dan penumpang yang paling sedikit pada tanggal sekian. Lalu okupansi rata-ratanya adalah 76%, dengan maksimalnya 100% pada tanggal sekian dan minimalnya 56% pada tanggal 9 Oktober. Begitu juga dengan pemasukan. Kita bisa mendapatkan detail bahwa pemasukan maksimal ada 48 juta dan minimalnya ada 22 juta. Jadi untuk TPS dan MS ini saya rasa telah menjawab dari studi kasus tersebut. Oke, kita akan masuk ke studi kasus 2, yaitu studi kasus dalam perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur yang saya pilih kali ini adalah Sinar Dunia. Pasti teman-teman pernah pakai produk ini. Sinar Dunia atau SIDU merupakan perusahaan kertas terkemuka. SIDU memproduksi buku tulis dengan tema ilustrasi desain cover yang beragam. Tema-temanya antara lain adalah Sky in Space, Technology, Nature, Sport, and Adventure. Nah, pasti kalau teman-teman pernah beli buku SIDU kan motifnya beda-beda. Nah, 5 tema tersebut memiliki ilustrasi yang akan diperbarui setelah 1 bulan. Dan selama 1 bulan, SIDU harus memproduksi 3 juta buku. Namun, ini hanya perumpamaan, SIDU tidak bisa memproduksi dalam jumlah yang konsisten dalam 1 hari. SIDU perlu sistem untuk memantau progres dari produksi buku. Nah, studi kasus ini bisa kita selesaikan ya dengan TPS dan MIS. Skemanya hampir serupa dengan yang tadi. Kita mulai dari Transaction Process System hingga Management Information System. Dalam perjalanannya, Transaction Processing System dimulai dari data entry. Kita memasukkan berbagai data, sebelum akhirnya diproses dan dimasukkan database, dan untuk memperoleh output laporan dari database diproses menjadi output. Nah, data entry. Beberapa data yang akan kita masukkan adalah data dari desain cover itu. Untuk tema Illustration Nature pada bulan dan tahun Oktober 2003 ada file dan kode ilustrasi sebagai berikut, yaitu net-vv-0823 dengan demandnya 600.000 misalnya. Lalu data produksi harian dengan kode ilustrasi sekian pada tanggal 1 Oktober 2023 telah mencapai produksi 18.729 buku. Nah, data-data tersebut akan dimasukkan ke database. Nah, proses yang digunakan adalah batch. Karena kita harus mengetahui jumlah produksi buku dalam 1 hari agar bisa masuk ke data. Sekedar informasi, transaction processing batch sendiri adalah proses transaksi di mana kita harus sebelum data masuk ke database harus menunggu pada waktu
atau jumlah tertentu. Jadi tidak seperti online yang dilakukan secara real time, datanya langsung terupdate. Untuk batch sendiri menunggu waktu tertentu. Untuk kali ini kita akan beri jeda 1 hari, misalnya 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober, dan 4 Oktober sebelum bisa masuk ke database. Nah, setelah database terupdate, kita bisa menyiapkan sebuah laporan. Kita skemakan saja. Laporannya akan terbit jika data produksinya juga sudah ada. Nah, ini kan kita diminta untuk memantau progres ya. Jadi saya akan memakai sistem seperti ini. MIS-nya, output MIS-nya, laporan hari pertama akan menampilkan data dari hari pertama saja. Dan untuk laporan hari kedua akan menampilkan data dari hari pertama dan hari kedua. Laporan hari ketiga akan menampilkan data dari laporan hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi seperti itu agar bisa memantau progres. Baiklah. Nah, ini adalah MIS output, yaitu Daily Scheduled Report. Untuk progress report pada tanggal 1 Oktober untuk kode ilustrasi sekian, dari total produksi 18.729, kita bisa mendapatkan progres sebesar 3,12% dengan deviasinya negatif 0,18% dari progresnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat detail report. Nah, ini pada tanggal 2 Oktober ya. Total produksinya adalah 41.075 buah. Dengan detailnya, pada 1 Oktober telah terproduksi 18.729 buku, dan pada 2 Oktober telah terproduksi 22.346 buku. Nah, dengan progres telah mencapai 6,86%, kita bisa mendapatkan detail, yaitu produksi optimalnya adalah 3,3%, dan jumlah buku yang diproduksi adalah 20.000 per hari. Itu jumlah optimalnya untuk mencapai demand 600.000 dalam waktu 1 bulan. Lalu kita bisa mendapatkan progres update deviasinya. Pada 1 Oktober itu negatif 0,18%, dan pada 2 Oktober plus 0,42%, dan deviasi akhirnya adalah 0,26%. Untuk laporan hari ketiga, hari keempat, dan hari berikutnya juga akan sama seperti ini. Jadi bersifat progres, sehingga laporan hari pertama yang didapat adalah dari data hari pertama. Laporan hari kedua yang dilaporkan adalah data hari pertama dan hari kedua, seperti laporan ini. Dan laporan hari ketiga akan berisi data dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Oke. Setelah itu, kita kembali ke pertanyaan. MIS dan TPS ini masuk mana dalam DIKW analisis? Nah, dari ini kita bisa mengetahui bahwa TPS, sistem TPS itu masuk ke data, dan MIS masuk ke ranah information. Kenapa? Karena TPS berisi data-data atau fakta mentah. Misalnya pada studi kasus perusahaan jasa tersebut ada data penumpang dan data manufaktur. Nah, jika itu hanya data dan tidak diolah, maka tidak akan bernilai apa-apa atau sulit untuk kita terka apa maksud dari data ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan MIS untuk mengolah data ini. Maka kita bisa mengetahui bahwa tadi ada MIS untuk penumpang, kita bisa mengetahui kursi mana yang kosong, dan MIS yang untuk bisnis, kita bisa mengetahui total penumpang, okupansi, dan pemasukannya. Itu udah information, karena data tersebut sudah diolah. Begitu juga dengan perusahaan manufaktur tersebut. Pada studi kasus manufaktur, data seperti data ilustrasi dan data produksi harian, jika
tidak diolah atau hanya dibiarkan saja, hanya akan menjadi data biasa dan akan sulit mengartikan. Lalu, jika diproses dengan MIS, maka data-data tersebut bisa menjadi information karena menampilkan data-data tersebut sudah diolah. Tapi MIS dan TPS ini belum masuk ke knowledge dan wisdom. Knowledge ya seperti yang kita tahu artinya adalah memahami mendalam tentang informasi yang mungkin pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi jika kita membuat sistem untuk sistem informasi dalam knowledge ini adalah decision support system. Lalu juga belum mencapai wisdom karena untuk penggunaan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Lalu sistem informasi yang berada pada level wisdom adalah executive information system. Nah, apa saja benefit penggunaan TPS dan MIS berdasarkan studi kasus yang tadi? Dari TPS kita bisa mendapatkan akurasi data, efisiensi operasional, pemantauan real time, dan integritas data. Sementara benefit dari MIS-nya adalah pemantauan kinerja seperti pada perusahaan manufaktur, pengambilan keputusan, manajemen sumber daya. Sumber daya bisa berupa produk atau manusia dan terintegritasnya informasi. Nah, oke, itulah pemaparan studi kasus saya, studi kasus penggunaan TPS dan MIS dalam dua perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan penyedia layanan jasa. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dan Pak dosen yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan yang saya buat, baik dalam pemahaman materi, tutur kata, ataupun rancang slide-nya. Karena belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam kembali dimanapun Anda berada.